selamat datang di podcast Giulis, ngobrol serius tapi santai bareng gue Alisa. Nah, di episode kali ini gue bakal bahas topik-topik penting, tapi dengan cara yang ringan dan ngobrol santai aja. Nah, hari ini kita bakalan bahas sesuatu yang terdengar formal, tapi penting banget nih, terutama baru buat kita mahasiswa, terutama perdagangan internasional, tentang kewajiban pabean. Nah, tapi di sini gue nggak bakal sendirian. Pastinya di studio ini gue bakalan ditemanin sama temen gue dari Politeknik APB Jakarta, yaitu Yunda. Berikan tepuk tangan dulu untuk Yunda, teman-teman. Cuma aku senang banget loh bisa dijamu seperti ini. Kebagian bro. Tapi kenapa ini kelihatan kamu tapi seru abis ya? Wah iya sih. Jujur gue penasaran banget. Apalagi lu kan secara kan mahasiswa PM, bukan mahasiswi pure banget ya. Iya. Pastinya tahu tentang yang kayak gini tuh. Of course, jangan ditanya. Kalau yang gini-gini nih, udah kayak gini, palanya gede. Aduh, kalian. Nah, jadi itu dia nih, karena makin kesini kan kalau gue lihat kita sering banget dengan bisnis yang berhubungan sama barang-barang premium. Nah, tapi banyak yang masih pada belum mengerti gimana sih prosesnya. Secara kan kita walaupun cuma sebagai konsumen, tapi kita tuh yang minimal tahu lah gimana prosesnya, apalagi soal kewajiban pabean. Ya, betul. Of course kita tahu ya tentang ekskul impor termasuk pastinya kan. Iya, tahu. Tapi nggak sesimpel itu guys. Sebelum kita melakukan ekspor impor itu tuh ada tahapan-tahapan yang harus kita tahu dulu. Oke, biar makin jelas mungkin kita bakalan bahas dari awal kali ya. Tentang apa sih sebenarnya kewajiban pabean gitu ya? Ya, kalau versi simpelnya nih ya, kewajiban saya itu betul. Kewajiban pabean itu semua kegiatan yang harus dilakukan selama proses ekspor sama impor itu sah secara hukum. Intinya ada dua sih. Kayak pertama itu nyalahin pemberitahuan pabean, sedangkan ke website sendiri ya. Dan kedua itu bayar pungutan negara guys, kayak biaya masuk sama biaya keluar gitu. Oke, dan itu kalau kata gue bukan sekedar formalitas ya kayaknya ya, karena juga semua informasi yang kita tahu itu udah pasti harus valid sama lengkap nih. Iya. Juga sekarang kan negara kan bukan negara doang sih ya, bahkan semua seluruh dunia ini pastinya kayak elektronik itu udah semakin canggih gitu banget ya. Nah, jadi udah pasti itu jadi membuat apa ya, mempermudah gitu ya, mempermudah segala urusan gitu. Ya, benar. Ya, jadi kita itu sampai data itu lewat sistem iris buat impor, tapi contohnya ini pakai format 250. Benar kan? Oh, ya. Tapi meskipun gampang, kita harus tetap teliti guys. Nggak segampang itu. Kayak harus teliti ya. Iya, sama bang. Nah, terus nih, gue juga sempat baca tentang daerah pabean, kawasan pabean ya. Dan menurut gue, ini tuh juga penting sih ya buat dibedain, kayak apalagi juga buat dibahas, penting banget. Nah, jadi gini, daerah pabean itu kan wilayah umum pabean Indonesia ya, betul. Nah, cakupannya itu pasti lumayan luas, lumayan lagi luas banget. Ada cakupan wilayah darat, terus habis itu ada laut, ada juga udara, terus sampai dengan apa tuh, zona ekonomi eksklusif Ya. Dan kalau misalkan kawasan pabean itu, tadi kan daerah pabean udah bahasan. Kawasan pabean itu kayak pelabuhan sama bandara guys, tempat barang masuk dan diperiksa. Jadi daerah ini keseluruhannya punya negara. Kawasan itu titik-titik pemeriksaan kayak gitu. Simpelnya kayak gitu ya, perbedaan antara kawasan dan daerah pabean. Gitu. Oke deh, oke itu. Tapi kayaknya gua rasa nih kita kurang lebih tentang pabean. Masa cuma dulu? Iya sih. Iya. Siapa? Aduh, nggak bakal tahu. Gue itu hadiah kita di sini.
gitu. Ajak aja dah. Iya. So gimana nih? Oke, kita panggil dulu Edi. Halo Edi. Halo guys, Halo. udah seneng banget nih bisa ikutan ngobrol bareng kalian, kehormatan loh. Waduh, lu penghormatan biarnya lu di sini. Aku dari gua kemana lu? Udah gue lagi biasa traveling kan RRT, gue lagi di Cina nih. Nah, Edi, makasih banget ya udah nyempetin datang. Karena kita nih lagi ngobrol santai nih soal kewajiban pakaian. Secara itu kan tahu nih pasangan kayak gini-ginian ya, Ci kan? Oke, bentar. Nah, boleh dong, gua mau tahu nih. Jadi lo boleh ceritain sedikit tentang gimana sih alur kewajiban pakaian yang lo pelajarin selama ini. Oke guys, jadi gini alurnya. Alur itu dimulai dari registrasi kepabeanan itu buat dapetin nomor identitas kepabeanan. Nah, habis itu ketika barang udah masuk, kita harus nyerahin pemberitahuan kepabeanan lewat sistem online. Nah, biasanya itu pakai BC 2.0 buat impor umum. Ji, tapi Iya, aku iya. punya pertanyaan nih. Boleh kan? Boleh. Coba Kalau ya, mana sih? Ya udah langsung balik lagi. Oke, kalau misal datanya sama pengikut masih bisa diterima kan Ji? Masih bisa, nah tapi itu harus diajuin pembetulannya dulu secara resmi. Dan misalnya kalau ketahuan nih, lu niatnya buat nyeludupin data atau ngerendahin nilai barangnya, tuh bisa kena sanksi. Nah kalau sekarang kan sistemnya udah kayak risk based, jadi bisa nge-track potensi pelanggarannya tuh lebih cepat. Oke, nah tapi Ci, kalau importernya reputasinya bagus, kira-kira bisa dapat perlakuan khusus kan? Kayak apa ya kalau yang betul? Gak perlu dicek fisik dan itu enggak? Nah iya itu betul. Nah kalau udah masuk kategori mitra utama, pemeriksa tuh kayak bisa lebih ringan lah, cukup kayak cuman lewat dokumen, tapi ya itu tadi harus punya rekam jejak yang baik dulu. Nice banget. Jadi intinya sistemnya tuh fair ya di sini. Yang kalau ngelakuin secara disiplin, teliti dan segala macam ya bakal dipermudah. Sedangkan yang nakal-nakal ini ya bakal dipersulit. Benar nggak sih? Betul. Oke. Lanjut lagi ya, Edi makasih banyak ya udah bisa datang dan udah bisa sharing. Dia kayaknya juga ngebantu gue dan ngebantu Yunda dan ya teman-teman semua yang terutama masih bingung soal pakaian, apalagi yang kayak masih belum familiar, jadi pada tahu gitu. Ya masih Edi, gitu lah ya. Oke, mungkin segitu aja obrolan kita pada hari ini. Jadi buat teman-teman yang nantinya mungkin akan yang tertarik dan bakal terjun ke dunia logistik atau terutama kayak bisnis internasional atau bahkan yang sama kayak kita ya perdagangan internasional apalagi terkhususnya di wilayah ASEAN dan RRT atau bahkan buat ekspor impor barang kecil-kecilan sekalipun paham soal kewajiban pakaian ini yang pastinya itu penting banget buat kita semua dong. Ya, jadi kita sebagai mahasiswa harus mulai ngerti sekarang karena ya intinya ya kalau kalian mau ekspor impor asalkan kalian teliti dan jujur itu bakal dipermudah guys, bakal jalannya lancar-lancar aja. Oke, terima kasih untuk Yunda telah datang di podcast gue hari ini ya. Ada kehormatan dan tangan Selamat malam guys. Oke, kalau kayak gitu terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton podcast gue pada hari ini. And see you next time. Love you. Adios.